Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ikhwah, ibu-ibu, ada nggak ibu-ibunya? Ada. Para ummahat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa mengarahkan hati kita untuk selalu memiliki kesadaran memperhatikan sisi agama kita yang merupakan satu-satunya bekal terbaik saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita malam hari ini, Bapak sekalian, itu dua kepastian. Apa sih yang dimaksudkannya? Yang kita maksudkan kepastian yang pertama terambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku bi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan sama sekali tidak menyekutukan Allah Ta'ala, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Dan barang siapa yang dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk neraka. Ini yang kita maksudkan dengan kepastian yang pertama. Kepastian yang kedua, Bapak sekalian, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang perjalanan umat ini, banyaknya penyimpangan-penyimpangan dari jalan Allah Ta'ala, dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi berbagai macam firqah. Dan ini adalah kepastian yang pasti terjadi. Sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina millah kulluha finnar illa wahidah wa yal jamaah ma ana alihi wa ashabi. Bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan firqah. Kulluha finnar, semuanya terancam dengan neraka, illa wahidah, kecuali satu. Yang satu itu adalah al-jamaah, dan jamaah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku di atasnya, ini jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Bapak sekalian, dua hal ini pula sesungguhnya yang sangat prinsip dan hilang, atau banyak yang hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Yang pertama, perhatiannya terhadap akidah tauhid. Yang kedua, yaitu perhatiannya terhadap manhaj yang lurus. Dan ini justru
oleh orang-orang yang mereka memiliki semangat untuk mempersatukan kaum muslimin menjadi syarat untuk dihilangkan. Kalau pengen bersatu kaum muslimin, syaratnya satu, jangan bicara tentang yaitu tauhid syirik. Yang kedua, jangan bicara tentang sunnah bid'ah. Padahal dua ini adalah perkara yang sangat prinsip dalam agama kita, dan hakikat agama kita adalah dua perkara ini. Asyhadu an la ilaha illallah itu berkaitan dengan yaitu prinsip tauhid. Dan wa anna Muhammad Rasulullah itu berkaitan dengan prinsip ittiba. Ini berjalan di atas jalan yang lurus, istiqamah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, yang pertama berkaitan dengan wajibnya perhatian kita terhadap perkara akidah tauhid, baik secara amalan pribadi maupun secara amalan dakwah. Yang mesti kita perhatikan dalam agama kita sangat banyak banget, sangat banyak. Kewajiban-kewajiban agama sangat banyak banget. Tetapi kita mesti harus ini memegang kuncinya agama. Kuncinya kita beragama adalah ada pada yaitu tegaknya tauhidullah. Tegaknya urusan ini tauhid. Yang tauhid memberikan jaminan kepada kita, kepastian kepada kita menjadi ahlul jannah. Menjadi ahlul jannah. Walaupun kondisi untuk mendapatkan jannah di kalangan ahli tauhid bisa berbeda-beda. Karena juga tingkat kesempurnaan orang bertauhid juga berbeda-beda. Kalau diglobalkan, ahlul jannah di kalangan ahli tauhid itu satu yang dikatakan dengan ungkapan dakhalal jannah bi ghairi hisabin wal adab. Dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang masuk kelompok ini, kata Syekh Abdul Razak dalam kitab atau risalah beliau Ma'alim fit Tauhid, itu kelompok yang kita kenal dengan ungkapan yaitu sabiqun bil khairat dan muqtasidun. Sabiqun bil khairat dan muqtasidun. Dan kelompok yang mereka yang kedua adalah kelompok yang dakhalal jannah, dia masuk surga setelah dia diazab Allah di jahanam. Sehingga ada istilah namanya jahannamiyun, yaitu mantan-mantan jahanam. Siapa itu sabiqun bil khairat? Siapa itu muqtasidun? Siapa itu zalimun li nafsi? Sebenarnya dalam surat ini Fatir. Sabiqun bil khairat adalah mereka orang-orang yang sangat segera dalam kebaikan-kebaikan. Dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dalam beragama. Kalau agama itu poros kekuatannya atau kesempurnaan itu pada dua hal, ilmu dan amal, kekuatan ilmu dan amal, maka mereka ini orang betul-betul memiliki kekuatan yang sangat hebat dalam hal ilmu dan amal. Kata Ibnu Qayyim, ini kamalul insan madaru ala aslain. Kesempurnaan manusia itu porosnya pada dua. Yang pertama adalah ma'rifatul haq anil batil, mengenal al-haq dari yang batil. Ini adalah ilmu yang dengan ilmu itu dia bisa membedakan hakikat yang hak dan hakikat yang batil.
Yang kedua, itharul haq alal batil. Senantiasa dia memenangkan yang hak, mengalahkan yang batil. Ini adalah kekuatan amal. Yang pertama kekuatan ilmu, yang kedua kekuatan amal. Dan ini sesungguhnya yang menjadi kandungan doa yang kita ungkapkan kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk bisa benar-benar yaitu mengenal yang hak itu hak dan tunjukkan kepada kami ya Allah yang batil itu batil. Ini adalah ranah ilmu. Mengenal yang hak itu hak, mengenal yang batil itu batil. Ini adalah ketajaman, ini kekuatan ilmu. Semakin dia sempurna ilmunya, semakin dia memiliki kesempurnaan dalam membedakan antara yang hak dan batil. Semakin kurang kadar ilmunya, semakin berkurang pula kadar dia dalam membedakan antara hak dan batil. Semakin berkurang kadar ilmunya, semakin rawan dia untuk diserang oleh syubhat. Syubhat ini mengatasinya dengan ilmu. Semakin seorang memiliki kekuatan ilmu, semakin dia bisa menyingkap berbagai macam syubhat. Maka para ulama mereka lebih canggih dalam menghadapi syubhat dibandingkan dengan kita yang sangat minim ilmunya. Kebingungan kita jauh lebih besar dibandingkan dengan ini para ulama. Kemudian warzuqnat tiba'ah warzuqnat tinabah. Anugerahkan kekuatan kami untuk bisa mengikuti yang hak. Anugerahkan kekuatan kami untuk bisa menjauhi yang batil. Ini adalah ranah amal. Ini kekuatan amal. Sehingga dia senantiasa bisa memiliki kekuatan untuk memenangkan yang hak dan meninggalkan yang batil. Dilihat dari dua sisi kekuatan ini, maka manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, orang yang sempurna dalam hal ilmu dan amal. Inilah yang paling utama dari tingkatan manusia. Sehingga dia memiliki kekuatan ilmu, dia memiliki kekuatan amal. Sebagaimana para nabi dan para a'immah, para ulama yang mereka memiliki kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Yang kedua, orang yang mereka memiliki kekuatan ilmu tetapi amalnya lemah. Ini kalau contoh realnya seperti orang-orang Yahudi. Memiliki kekuatan ilmu, dia tahu yang hak. Tapi dia rusak dalam hal amalnya. Lemah dalam hal amalnya. Dia dikuasai oleh hawa nafsunya sehingga amalnya tidak mencerminkan ilmunya. Ilmunya tidak terwujud dalam amalan mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Kalau soal mengenal al-haq, mengenal kenabian Rasulullah SAW, orang Yahudi seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Sehingga tahu persis. Tapi ternyata ranah amalan dia justru mengingkari Rasulullah SAW karena hawa nafsu yang menguasai mereka. Dan kita akan dapatkan di tengah-tengah kaum muslimin juga akan ada orang mereka itu mengenal kebenaran agama, tapi soal amalnya jauh dari ilmu yang telah dia miliki. Amalnya lemah. Yang ketiga, orang yang mereka memiliki kekuatan amal tapi lemah ilmunya. Kalau contoh paling gampang Nasrani. Nasrani itu dia memiliki semangat taqarruban ilallah, tapi dengan bid'ah-bid'ah yang tidak ada tuntunannya.
Seperti Nabi Allah katakan, rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Mereka melakukan bid'ah rahbaniyah yang tidak pernah Allah syariatkan rahbaniyah tersebut dalam agama Allah. Sehingga mereka mengadakan bid'ah rahbaniyah, ingin menjadi orang yang suci, dekat dengan Allah dengan cara tidak kawin. Di kalangan umat ini pun akan ada yang seperti itu, memiliki semangat beramal tetapi tanpa panduan ilmu, sehingga banyak amal-amal yang masuk dalam amal-amal kategori bid'ah, yakni penyimpangan-penyimpangan dari agama, sadar atau enggak sadar. Yang keempat, orang yang lemah dua-duanya, lemah ilmunya, lemah amalnya, sehingga mereka pengekor hawa nafsu mutlak, pengekor hawa nafsu murni. Mas sekalian, tentu kita sangat ingin bagaimana bisa berilmu dan beramal, yang akan menjadi kelompok yang Allah berikan kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Sabiqun bil khairat adalah orang mereka memiliki semangat, yaitu beramal yang sangat tinggi. Mereka memiliki kekuatan ilmu dan amal, sehingga mereka kanu yusari'una fil khairat. Kondisi mereka adalah orang-orang yang sangat bersegera di dalam masalah kebaikan-kebaikan. Muqtasidun, orang yang mereka mencukupkan takarubnya kepada Allah dengan amal-amal yang wajib, meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, dengan tidak menyibukkan diri dengan amal-amal yang nawafil. Karena mendekatkan diri kepada Allah itu, sebagaimana dalam hadis wali, dengan dua ini, al-fara'id wan nawafil. Yang Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang paling aku sukai, melebihi ketika dia mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang aku wajibkan. Yang pertama, taqarrub kepada Allah itu dengan yakni al-fara'id, amal-amal yang Allah wajibkan. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang nawafil, yang sunnah, sampai aku mencintai hamba tersebut. Sehingga mendekatkan diri kepada Allah itu dengan dua tingkatan amal ini. Yang pertama, mencukupkan dengan yang faraid. Seandainya melakukan yang nawafil ya sesekali, artinya tidak fokus, tidak sebagaimana kelompok ini yang lebih sempurna tadi. Dan ini yang dimaksud dengan muqtasid. Yang kedua, orang yang mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan sangat sempurna, dia berusaha mempersembahkan dengan al-faraid, dan dia sempurnakan lagi dengan an-nawafil, sehingga dengan itu dia yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Orang-orang yang mereka menjadikan waktu-waktu yang mereka betul-betul maksimal dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dia masuk dalam kelompok waliullah yang spesial. Dan dua kelompok ini sabiqun bil khairat dan muqtasidun, dua-duanya kata saya Abdurrahman Abdurrazzaq, dia bisa masuk dalam kelompok dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adab. Sedangkan kelompok yang ketiga, zalimul li nafsi, mereka adalah muwahhidin, mereka adalah muslimin, tetapi mereka memiliki banyak penyimpangan, banyak yaitu kemaksiatan,
sehingga mereka menzalimi diri mereka sendiri, dan terkadang dia sampai matinya belum sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan dosa-dosa yang belum sempat dia taubati terancam azab Allah, apalagi kemudian Allah juga tidak mengampunkan atau belum mengampunkan, maka dia mesti diazab dulu di jahanam, baru kekuatan tauhidnya akan mengeluarkan dia dari kekalnya jahanam, sehingga dia dengan tauhid yang masih tersisa dia dikeluarkan dari kekalnya jahanam. Ini yang dikenal dengan istilah jahannamiyun, dan ini dari kalangan yang terbanyak di kalangan muslimin, yaitu kelompok yang zalimun li nafsi. Ikhwan sekalian, ini kelompok ahlul jannah, orang-orang yang mereka memiliki modal tauhid, dan Allah SWT menjadikan keutamaan orang yang mereka bertauhid yang tidak ada pada amalan manapun selain tauhid. Kalau seorang dia bertauhid, belum sempat melakukan amal apapun dari amal agama ini, dia bisa menjadi ahlul jannah. Tapi kalau dia sudah beramal macam-macam, tapi satu yang belum, yaitu justru yang terpenting, yaitu tauhid, maka seluruh kebaikannya itu akan hancur, habaan mangthura, akan menjadi debu yang berterbangan, la yanfa'. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menyampaikan keterangan-keterangan yang sangat banyak tentang keutamaan tauhid. Dan kalau kita belajar tauhid, diantaranya dalam bab yang kedua dan ketiga adalah bicara tentang fadhailut tauhid secara umum dan secara khusus. Fadhailut tauhid diantaranya adalah hadis yang beliau bawakan, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi hataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi qurabil maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya Anda datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, yang menunjukkan tentang banyaknya dosa yang dia bawa, tetapi Anda datang kepadaku tanpa bertemu sama denganku, sama sekali tidak menyekutukanku dengan apapun, la ataituka bi qurabil maghfirah, niscaya akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Tauhid memberikan jaminan maghfirah. Demikian juga apa yang juga Nabi sampaikan ketika Nabiullah Musa meminta kepada Allah, Rabbi alimni syai'an ad'u wa adkhuruka wa ad'u, ya Rabb, ajarkan kepadaku perkara yang akan aku jadikan untuk berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Kata Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Musa, Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Ya Rabb, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Dianggap oleh Musa kalimat pasaran yang semuanya itu memiliki kalimat tersebut, pengen yang spesial. Kata Allah, ya Musa, lau anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Ya Musa, seandainya langit yang 7, bumi yang 7, langit yang 7, wa amirahunna, dan penghuninya, bumi yang 7 disatukan, diletakkan dalam satu daun timbangan, wa la ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah di satu daun timbangan, yang lainnya malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat daun timbangan yang ada kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang akan betul-betul menjadi pemberat timbangan amal yang paling berat.
Orang kalau punya tauhid, punya pemberat timbangan amal, kalau nggak punya tauhid, maka semuanya nggak ada manfaatnya. Pemberat timbangan amal nggak ada manfaatnya. Kemudian demikian juga ketika Nabi menyebutkan tentang hadis bitaqah. Apa itu hadis bitaqah, ikhwan? Ada yang kenal nggak? Hadis bitaqah, hadis kartu. Gimana hadis kartu? Isinya gimana hadis kartu? Rasulullah SAW sampaikan berkaitan hadis bitaqah, Allah akan bukakan 99 lembaran catatan amal seorang hamba yang setiap lembar catatan itu sepanjang mata memandang. Sampai hamba merasa putus asa dengan catatan amal yang telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Hallaka ini hasanah, apa Anda masih memiliki kebaikan?" La ya Rabb. Dhalamaka katabatil hafidhun, apakah malaikat pencatatku ada yang zalim sehingga ada amalan Anda yang belum tercatat, atau bukan amalan Anda masuk dalam catatan amal Anda? La ya Rabb. Enggak ya Rabb. Semuanya sudah benar catatan amalnya itu. Alaka undurun, apa Anda punya udur? La ya Rabb. Habis harapan hamba ini. Tapi kata Allah, laka indana hasanah, Anda masih punya satu kebaikan di sisiku. Dikeluarkan Allah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata hamba, ya Rabb, mahadil bitaqah, mahadil sijillat. Ya Rabb, apa istimewanya satu kartu ini dengan 99 catatan amal yang telah dibentangkan itu? Ditimbang Allah, kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan catatan amal yang 99 catatan amal itu. Berat timbangan amal yang ada kartu la ilaha illallahnya, Muhammad Rasulullahnya. Ini semuanya adalah diantara keutamaan tauhid. Dan seandainya manusia datang kepada Allah dengan syirik, kebaikan yang bergunung-gunung la yanfa, tidak akan bermanfaat. Abu Talib memiliki kebaikan yang sangat banyak dalam mengawal, membela dakwah keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan Abu Talib dipastikan oleh Nabi ahlun nar, walaupun ini ahlun nar yang paling ringan azabnya. Ibnu Jud'an, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang berlimpah, seorang yang sangat super dermawan, tetapi kata Nabi dia tidak masuk surga sama sekali. Ini kepastian. Maka bagaimana orang yang mereka tahu pasti tentang kedudukan tauhid dan bahayanya syirik, lalu dia tidak perhatian dengan masalah tauhid dan syirik? Dia kalau belajar tilawatul Quran ini, belajar tahsin, Masya Allah, sampai selencang-lencangnya dalam menegakkan huruf per hurufnya itu. Tapi kalau diajak belajar tauhid, malas. Ada apa di balik semangatnya belajar tahsin? Dan ada apa kok sampai kemudian malas belajar tauhid? Karena belajar tahsin itu nanti bisa didengar orang, Masya Allah suaranya bagus, indah, merdu. Ada sesuatu yang diharapkan di balik tahsin yang dia benahi, dan sesungguhnya juga merupakan tuntutan kita mesti belajar tahsin. Tapi kok kenapa kalau belajar tauhid kok malas? Padahal ini yang memberikan jaminan
untuk seorang dia selamat dari azab yang kekal. Bagaimana seorang muslim yang telah Allah berikan kefahaman tentang tauhid dan syirik, lalu dia tidak semangat mendakwahkan tauhid? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menyusun kitab tauhid, bab yang pertama bicara tentang hakikat dan kedudukan tauhid. Bab yang kedua bicara tentang fadailut tauhid. Bab yang ketiga berkaitan dengan fadail yang lebih spesial khusus, yaitu man haqqaqat tauhida dakhalal jannah bighairi hisabin wala adzabin. Bab yang keempat bicara tentang al-khaufu minasyirki, menumbuhkan rasa takut dari syirik agar menjadi penyeimbang, yakni rojaknya dia kepada keutamaan tauhid. Bab yang kelima baru berbicara tentang ad-da'watu ila tauhid. Ad-da'watu ila la ilaha illallah, syahadati la ilaha illallah. Apa di antara penjelasan para ulama kita bahwa di antara kesempurnaan orang yang telah meyakini tentang hakikat tauhid, dia tahu keutamaannya dan dia tahu bahayanya syirik, dia pasti akan menjadikan dakwah tauhid menjadi dakwah prioritas dalam kehidupan dia berdakwah. Dia akan mengajak manusia kepada tauhid. Dan ini yang telah menjadi jalan dakwahnya para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Nabiullah Nuh alfa sanatin illa khamsina aman, 950 tahun beliau tinggal di kaumnya, berdakwah lailan wa naharan, malam dan siang, sirran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, targhib wa tarhib, memberikan motivasi dan ancaman. Beliau lakukan semua cara untuk mengajak manusia kepada tauhid. Dan hasilnya 950 tahun hanya kira-kira 80 orang yang mengikuti Nabiullah Nuh. Dan Nabiullah Nuh tidak pernah merubah manhaj dakwah mengajak kepada tauhid, enggak pernah dia rubah. Hanya untuk mencari pengikut. Nabiullah Nuh bersabar dengan kesabaran yang sangat tinggi sampai kemudian merasa mentok menghadapi kaumnya yang tidak punya rasa pengagungan kepada Allah. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang kaum yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dan mereka hanya senantiasa lahirnya anak yang mereka lahirkan hanya dikader menjadi kafir fajir. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan tidaklah mereka melahirkan anak kecuali anak itu sudah disiapkan dari kecil untuk menjadi tumbuh berkembang fajir kafir. Hingga Nabiullah Nuh kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina tayyara, ya Rabb, jangan engkau tinggalkan, jangan engkau biarkan seorang pun orang kafir yang masih hidup di muka bumi. Ludeskan semua. Nabiullah Nuh berdakwah 950 tahun mengajak kepada hakikat tauhid yang mendapatkan permusuhan sengit dari kaumnya. Nabiullah Ibrahim yang dikenal dengan Imamul Muwahhidin telah berdakwah kepada ayahnya sendiri. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Wahai ayah, kenapa engkau menyembah apa yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak memberikan manfaat apapun kepadamu? Hasilnya kata ayahnya Mbak Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni malian. Ibrahim, kalau kamu enggak berhenti bakal tak sawat kamu, tak rajam kamu, dan minggato, pergilah dariku. Usir oleh sang ayah. Padahal telah membawakan dakwah dengan sangat lembut untuk sang ayah, dengan akhlak yang sangat tinggi. Ibrahim berdakwah kepada kaumnya dan kepada rajanya sampai akhirnya mereka bersepakat untuk membakar hidup-hidup Nabiullah Ibrahim
saking besarnya perapian yang mereka kumpulkan, harus melemparnya dengan manjani, dengan alat pelempar dari jarak jauh. Dan Ibrahim tidak bergeming dari dakwah tauhid. Ibrahim tidak pernah bergeser dari dakwah tauhid, membuat siasah baru gimana caranya mereka bisa menjadi pengikut Ibrahim dengan tidak mendakwakan tauhid. Enggak pernah. Karena inti ini adalah intinya di sini. Yang manusia diciptakan itu untuk mewujudkan tauhid yang seperti itu, totalitas menghambakan diri kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sepak terjangnya telah sangat kita kenal. 13 tahun Nabi di Mekah, dan 13 tahun itu berarti separuh lebih umur dakwah beliau, karena umur dakwah beliau 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan 13 tahun di Mekah itu hampir tidak ada ayat ahkam yang turun, semuanya berkaitan dengan tauhid dan akidah, kecuali salat Isra Mi'raj, dan itu pun merupakan bagian hiburan Allah kepada Nabi. Semuanya berisi tentang akidah tauhid, dan Nabi bersabar dengan semua para sahabatnya atas perlakuan Quraisy dalam menentang tauhid, dalam menentang dakwah tauhid, dan Nabi tidak pernah menerima negosiasi dari mereka. Ya Muhammad, kalau kamu cari dengan dakwahmu itu kekuasaan, kami angkat engkau jadi Mekah satu, aklamasi, dan kami semuanya akan taat kepadamu. Ya Muhammad, kalau kamu itu cari dengan dakwahmu cari harta, tak kumpulkan hartanya Quraisy supaya kamu jadi orang paling kaya di antara kami. Ya Muhammad, kalau kamu dengan dakwahmu itu cari perempuan, tak jadikan perempuan yang paling kamu suka, ini jadikan ini istrimu. Jawaban Nabi yang sangat terkenal di antara ungkapan yang sering kita telah dengar insyaallah. Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amra la atruku. Seandainya mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dalam rangka aku meninggalkan perkara dakwah tauhid ini, tidak akan aku tinggalkan dakwah tauhid sampai Allah memenangkanku dengan dakwah ini atau Allah menghancurkanku dengan dakwah ini. Nabi kekeh dan tegar dengan dakwah tauhid apapun yang menimpa beliau. Mereka tidak mampu dengan kekerasan, caci makian, intimidasi, beralih ke tawaran seperti tadi. Gak mampu lagi mereka tawarkan yaitu toleransi. Dah gini ajalah Muhammad, setahun tak nyembah sesembahanmu, setahun kamu nyembah sesembahanku, sehingga kalau ada yang baik dari milikmu, aku sudah melakukan, kalau ada yang baik dari milikku, kamu juga sudah melakukan, wes enak-enak wae, rukun-rukun wae. Rasa ribut-ribut, turun ayat sambar meledek untuk mereka, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Ayat yang menegaskan tentang ini tidak boleh sedikit pun bergeming dari prinsip akidah tauhid. Rasulullah SAW, beliau bahkan walaupun telah settle di Madinah, telah kuat di Madinah, Nabi tidak pernah berhenti dari dakwah tauhid. Bahkan sampai detik-detik terakhir menjelang wafatnya beliau masih memiliki pesan-pesan tauhid yang sangat kuat. Nabi tidak pernah berhenti dakwah tauhid baik di masa damai maupun di masa perang. Bagaimana Nabi mengingatkan Abu Waqid Al-Laythi di perang Hunain berkaitan dengan permintaannya yang hampir menjerumuskan dalam perbuatan syirik. Bagaimana Nabi tidak pernah tenang selama masih ada didengar syirik di suatu wilayah masih terjadi. Ketika Nabi mendengar di Yaman masih ada
Dzul Khulasah, berhala yang disembah oleh manusia di situ. Nabi gelisah, Nabi nggak bisa tenang. Dipanggillah Jarir bin Abdullah. Kata Nabi, ya Jarir, wahai Jarir, mau nggak engkau mengistirahatanku dari Dzul Khulasah? Nah kemudian Nabi mengutus Jarir dengan 150 pasukan berkuda dan diberangkatkan dengan iringan doa Rasulullah SAW. Singkat cerita, pasukan misi penghancuran Dzul Khulasah sangat sukses. Kemudian diutuslah Abu Artah untuk menghadap Nabi menyampaikan berita telah selesainya penghancuran Dzul Khulasah. Betapa sangat leganya Nabi, dan kemudian bahkan mendoakan keberkahan sampai 5 kali. Kemudian catatan faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitab beliau Situ Duror. Yang pertama, wahai para dai, apakah yang membuat Anda gelisah seperti yang membuat Nabi gelisah? Selama Nabi masih mendengar ada syirik yang terjadi itu, Nabi tidak pernah bisa tenang. Nabi ada kegelisahan yang mengusiknya sampai betul-betul bisa menjadikan atau menghancurkan syirik tersebut. Apakah yang membuat Anda gelisah sebagaimana gelisahnya Nabi? Ataukah Anda dengan banyaknya syirik tetap tenang-tenang, nyaman, tapi gelisahnya adalah ketika ingin meraih kursi kekuasaan sehingga gelisah terus sampai bisa duduk di kursi kekuasaan? Sedangkan syirik di sebelah rumahnya, di sebelah kampungnya, dia tidak merasa terusik. Di mana letak kegelisahan Anda dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Satu. Yang kedua, wahai para dai dan para aktivis, di mana letak kelegaan Anda ketika mendengar ada orang yang mereka menegakkan tauhid dan menghancurkan syirik? Ataukah bahkan Anda akan naik pitam, marah, darahnya mendidih ketika mendengar ada orang yang mereka mengambil kewajiban mendakwahkan tauhid dan memberantas syirik, tapi justru Anda murka. Sedangkan Nabi sangat lega dan bahkan mendoakan doa keberkahan yang sampai 5 kali kepada utusan Nabi yang telah menghancurkan syirik. Ala kulli hal, tauhid adalah kepastian yang pertama yang mesti harus kita wujudkan dalam kehidupan kita dan menjadi dakwah kita yang utama sebelum yang lain-lainnya. Dan jangan Anda tutup mata bahwa di masyarakat kita sudah nggak ada syirik. Sangat banyak syirik yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Tahu nggak Anda, sekelompok orang, mereka itu mengelilingi kuburan, tawaf di kuburan, apa yang mereka baca? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersama itu dia tawaf di kuburan. Yang menunjukkan alangkah sangat jahilnya umat berkaitan dengan fenomena syirik dan hakikat tauhid. Yang kedua, kepastian yang kedua bahwa kita dihadapkan dengan jalan banyaknya firaqud dhalah, dan Nabi memastikan satu yang selamat yaitu al-jamaah ma'ana alihi wa ashabi. Dan ini yang tidak diperhatikan oleh kaum muslimin. Bagaimana mereka betul-betul bisa tegak di atas manhaj yang hak. Allah menjadikan jalannya para sahabat bukan alternatif jalan, tapi adalah satu-satunya jalan selamat yang akan mengantarkan kepada Allah dengan perintah dan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hakikat
ini jalan Islam ini adalah Quran, sunnah ala fahmi salafil ummah. Mengikuti jalannya para sahabat bukan alternatif dalam kita beragama, tapi adalah sebuah tuntutan yang harus kita bermanhaj salaf. Kalau tidak bermanhaj salaf, pasti sesat. Mau nggak mau, terima nggak terima, sadar nggak sadar, pasti. Mau dibilang merasa paling benar sendiri, silahkan. Yang jelas Allah dan Rasulnya telah menegaskan yang demikian. Dan ini yang menuntut kita untuk betul-betul, yaitu istiqamah di atas siratal mustaqim dengan istiqamah di atas manhaj yang hak. Yang Allah telah memuji para sahabat Nabi dengan pujian-pujian yang tidak akan salah. Allah memuji mereka dengan ungkapan ulaika musaddiqun. Mereka lah orang-orang yang paling jujur, yang telah jujur dengan agama mereka. Artinya telah membuktikan iman mereka dengan kenyataan yang sejujur-jujurnya bahwa mereka adalah orang mukmin yang sejati. Sehingga Allah pula menggelari mereka dengan ungkapan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Ulaika humul muflihun. Mereka orang yang telah sukses dalam beragama. Ulaika mursyidun, ulaika mursyidun. Mereka orang yang telah terbimbing dengan ilmu dan amalnya. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka Allah ridhai dan mereka pun ridha dengan Allah Ta'ala. Pujian Allah ini tidak akan pernah salah sampai kiamat. Dan kalau Allah memuji, yang dipuji bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan kekayaannya, bukan fisiknya. Yang dipuji agamanya. Agama itu ilmu dan amal. Sehingga yang paling sempurna ilmunya para sahabat, yang paling sempurna amalnya para sahabat Nabi. Sehingga Nabi menegaskan tentang rusaknya bid'ah dalam ini agama. Dan orang ketika dia membuat bid'ah dalam agama, maka bid'ah sebagaimana hawa nafsu akan terus berkembang sampai jauh banget dari hakikat al-haq, karena hawa nafsu terus tidak akan pernah puas menyeret manusia kepada kesesatan. Dan para ulama mengatakan al-bid'ah adalah al-bid'ah. Al-bid'ah al-bid'ah adalah alul hawa. Al-hawa, pengikor hawa nafsu. Yang mereka beragama bukan dengan dalil, bukan dengan nas, dengan pemahaman yang benar, tapi mengikuti selera mereka. Sekalian, maka pastikan kita adalah di atas sunnah. Dan ini nikmat yang paling besar di zaman banyaknya firaqud dhalah adalah nikmat di atas sunnah. Sehingga di antara doa Imam Ahmad, Allahumma ahyini alal Islam wa amitni ala sunnah. Ya Allah, hidupkan aku di atas Islam dan matikan aku di atas sunnah. Dan sunnah itu, kata Imam Ahmad, usulus sunnah indana, prinsip-prinsip sunnah bagi kami. Dan ini yang pertama, at-tamassuk bima kana alihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Prinsip sunnah bagi Muhammad yang pertama, berpegang teguh dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Meneladani mereka dan meninggalkan bid'ah. Ini adalah ciri, yaitu sunnah atau prinsip sunnah yang pertama. Berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud, beliau menegaskan, ini ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Jadilah anda ahlul ittiba dan jangan menjadi ahlul ibtida'. Tidak anda ahlul ittiba, orang yang mengikuti, dan jangan menjadi orang yang suka berkreasi dengan hal yang baru dalam agama. Faqad kufitum, dengan cara begitu telah cukup. Yang beliau juga mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat.
Barang siapa yang ingin meneladani, meniti jejaknya manusia, ikutilah jejaknya orang yang sudah meninggal. Ulaika ashabu Muhammadin SAW. Kenapa orang yang sudah meninggal? Karena orang yang masih hidup itu, mereka itu tidak aman dari fitnah. Kadung dipuji setinggi langit, tahu-tahu mereka ini ngelior, kemudian melenceng, sesat. Banyak. Tapi kalau sudah mati, selesai. Sifat terjangnya sudah jelas. Ulaika ashabu Rasulillah sallam, mereka adalah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadil ummah. Mereka adalah sebaik-baik umat ini. Wa aparrahum quluban, dan pemilik hati yang terbaik. Wa a'maqaha ilman, dan paling dalam ilmunya tentang agama. Paling lurus pemahamannya. Kemudian wa aqallahum takallufan, yang paling sedikit mengada-adakan. Takalluf. Tahu enggak tahu enggak tahu. Sehingga tidak yaitu bulat-bulat apa adanya. Paling sedikit takallufnya. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi. Mereka dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, wa naqli dini, dan dalam menukilkan, menyampaikan agamanya. Fa'rifu fadlahum, maka kenalilah keutamaan para sahabat. Dan wasyabbihu, dan tirulah langkah jejak mereka. Kanu ala hadil mustaqim, karena mereka itu di atas petunjuk yang lurus. Kapan kita tidak mengambil manhajnya para sahabat, kita akan terseret di arus tenggelamnya syahwat dan syubhat. Pasti. Itu pasti. Oleh karena itulah, Bapak sekalian, ikhwas sekalian, ini dua kepastian yang harus kita pastikan di atas tauhid dan di atas ini sunnah. Maka di antara yang diucapkan oleh salaf kita, nikmatani la adri ayyuhuma afdal, ada dua nikmat yang aku enggak tahu, dua nikmat lima yang lebih utama. Yang pertama, an hadani Allah lil Islam, Allah telah memberikan hidayahku, memberikan hidayah kepadaku Islam. Selamat dari kekafiran, di atas tauhid, selamat dari syirik. Yang kedua, walam yaj'alni haruriyan, Allah tidak menjadikan aku haruri khawarid, yaitu bersih, selamat dari bid'ah, dari pengekor hawa nafsu, sehingga di atas sunnah. Pastikan kita di atas tauhid dan di atas sunnah. Itulah safinatun najah, itulah perahu keselamatan yang akan mengantarkan kita, yaitu menghadap Allah dengan dalam keadaan selamat. Demikian Bapak sekalian, matur nuwun, menghabiskan hadiah aja. Pertanyaan pertama. Tadi ada hadis Nabi, barang siapa yang mati dia dengan tidak musyrik pasti dia masuk surga, mati musyrik pasti neraka. Gimana hadisnya? Bagaimana hadisnya? Enggak ada. Pertanyaannya ganti. Ada hadis Nabi itu ma'ana ali washabi, apa artinya? Apa artinya? Ma'ana ali washabi. Monggo Pak. Yang aku dan para sahabatku di atas jalan tersebut, yaitu beragama dengan, yaitu meniti jejak Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Monggo Pak. Berikutnya, tadi ada kisah bagaimana Rasulullah itu mengutus utusan untuk menghancurkan Dzul Khulasah yang ada di Yaman. Apa faedah yang bisa antum ambil dari kisah tersebut? Dua faedah penting banget. Silakan, ikhwan.
Nggih. Ya, yang kedua sangat lego banget ketika betul-betul syirik itu ini dihancurkan. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menyusun kitab tauhidnya itu, yaitu bab pertama tentang ini kedudukan tauhid, posisi tauhid. Bab yang kedua fadhail tauhid, ketiga fadhail tauhid yang lebih khusus lagi, yang keempat ini itu menumbuhkan rasa takut dengan syirik. Baru yang kelima adalah itu ada waktu ila syahadati ana ilallah. Apa yang bisa untuk ambil ini faedah dari susunan tadi? Silakan ya kawan. Apa? Tadi ada nggak penjelasannya tadi? Apa faedahnya? Keutamaan tauhid yang sangat besar. Beliau menjelaskan 4 bab yang pertama, kemudian membuat bab yang kelima tentang dakwah mengajak kepada tauhid. Apa faedahnya di antaranya? Nih, yang lain yang dulu. Ada yang lain enggak? Kawan? Enggak ada. Jangan malu-malu. Ada enggak? Ada Abu antum apa? Ya. Kalau kita sudah mengenal tauhid, maka jangan sampai tauhid itu hanya berhenti pada diri kita, tapi kita dakwahkan kepada orang-orang di sekitar. Orang yang mereka tidak mendakwahkan tauhid itu menunjukkan dia kurang keyakinannya tentang hakikat dan keutamaan tauhid. Kalau dia merasa betul ini adalah hal yang terpenting, kunci penyelamat, pasti dia akan mendakwahkan tauhid. Silakan. Berikutnya, ada tadi ungkapan seorang salaf, nikmatani la adri ayyuhuma afdal. Apa artinya? Nikmatani la adri ayyuhuma afdal. Apa artinya? Yang lebih apa? Ya, Pak. Terus berikutnya terakhir. Masih satu lagi. Yang berikutnya, 2 nikmat tadi apa isinya? Silahkan. Apa 2 nikmat yang beliau sebutkan yang aku nggak tahu yang mana yang lebih utama? Jangan. Terus Allah menjadikan aku Muslim. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku menjadi khawarid, artinya ahlul bid'ah, artinya menjadikan seorang ahlus sunnah, bukan pengikar bid'ah. Ya. Yang terakhir, gampang aja. Qul huwallahu ahad. Surat ini dikatakan al-ikhlas. Kenapa? Kenapa? Karena isinya adalah memurnikan Allah. Murni pembicaranya, murni mengikhlaskan, memurnikan ini tentang Allah, tentang uluhiyah Allah. Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad fi rububiyyatihi, fi asma'i wa sifatihi, wa fi uluhiyatihi. Allah as-samad, tentang Allah, lam yalid wa lam yulad, tentang Allah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tentang Allah, sehingga murni bicara tentang yaitu Allah, sehingga memurnikan tauhid bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian, jazakumullahu khairan, matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha anta khairu man zakkaha
anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw fi'lin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu 'alaiha masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hamina. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma inna nas'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati wa ridha ba'dal qada wa bardal 'ais ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.